Pemirsa Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali saat ini banyak mengalami kemajuan, namun ada juga yang dikorupsi oknum pengelolanya hingga terseret kasus hukum. Saking strategisnya keberadaan LPD untuk pelestarian adat, budaya, dan agama Hindu, lembaga keuangan ini harus dikelola lebih profesional. Minimal tiap tahun diaudit dan SDM pengelola perlu diawasi secara niskala seperti menggelar upacara Menjaya-jaya dan Mendewa Saksi. Kepada masyarakat desa. Hal itu terungkap pada dialog Merah Putih di Warung Bali Coffee, Jalan Veteran 63 Denpasar, Rabu 26 Maret 2025. Ketua Badan Kerjasama BKS LPD Provinsi Bali, Inyoman Cendikiawan mengungkapkan, saat ini ada 1.439 LPD di Bali dan dimiliki hampir semua desa adat kecuali yang baru melakukan pemekaran. Keberadaannya terbukti mampu menopang pelestarian budaya dan ekonomi Kerama Bali. Sejak berdiri 41 tahun lalu, aset LPD di Bali mencapai 34,4 triliun rupiah. Semua keuntungan LPD sesuai amanah pendirinya almarhum Ide Bagus Mantre guna membantu pembangunan di desa adat baik fisik, mental, dan budayanya. Saya mewakili teman-teman LPD seluruh Bali tergabung dalam BKS ya, ngaturang suksma niki. Dari para pengelisir, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, DPR, akademisi juga di Provinsi Bali, tokoh-tokoh adat. Yang kedua, ampura niki, segala yang belum tercapai, tentu karena 41 tahun LPD di Bali dengan segala suka dukanya, banyak yang belum dicapai, banyak yang harapan masyarakat belum terpenuhi, itu makin ngiring sarang-sarang dukung karena niki LPD milik Kerama Adat, ya tentu harus didukung oleh desa adat. Pada sekali cara medui sepeda motor yang tenraga ngerawat sepeda motor, sira nikain siapa nika. Nah, untuk pencegahan yang sifatnya fraud dan katakanlah korupsi misalnya nika, itu kan ada dua, korupsi yang sifatnya koruptif dan administratif gitu. Kalau administratif nika salah karena memang tidak tahu nika, karena titiang cuma dicopot dados ketua LPD tenuning keuangan dijadikanlah dipercaya oleh Kerama. Nah, sekarang dengan perkembangan seperti niki, jantan sampun ya kita belajar lagi. Seperti tadi ada dari Jaya-jaya, skala, ingat Reng Karmo Pala, dan yang lain lagi tentu tetap minta dukungan dari Kerama Adat karena semua ada di Paroman Adat. Ini jangan semata-mata nanti diselesaikan di faktor hukum seperti. Pengamat ekonomi Unwar Dr. Putungurah Suyatnoyase mengkritisi keberadaan LPD saat ini yang belum penuh dikelola secara profesional. Dia melihat rekrutmen pegawai masih didasarkan pada titipan, kepala LPD serta pengawasnya bukan SDM yang berkompeten di bidangnya. Kedua, hasil riset menunjukkan kelemahan LPD pada pengawasan dan mutu SDM. Silakan. Jadi untuk ke depan itu LPD itu yang lebih ditingkatkan adalah pengawasannya, ya, pengawasan karena hasil riset itu menunjukkan bahwa pengawasannya memang masih bermasalah banyak hal, baik SDM pengawasnya yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang harus diawasi, itu ketidakmampuan dalam mengawasi kompetensinya, maupun yang diawasi. Jadi kualitas SDM itu juga harus bagus, ya. Jadi di tingkat rekrutmennya itu betul-betul orang-orang yang mampu mengelola keuangan LPD dengan benar dan integritasnya bagus. Nah, ini yang penting. Dan juga kita sebagai masyarakat Bali jangan kok ngomong untuk bisa koreksi terhadap kalau ada LPD yang bermasalah, mari kita perbaiki sama-sama. Karena itu milik kita sebagai Kerama Adat, baik dimanapun dia LPD itu berada. Ya, kita harus kencang dan harus tetap vokal dalam arti yang positif ya, untuk tujuan pemberdayaan LPD itu sendiri. Sementara itu, Paruman Wolake PHDI Provinsi Bali Dr. Iketut Wartayase memberi perhatian lebih pada LPD di Bali karena posisinya sangat penting bagi umat Hindu dan pelestarian adat di Bali. Guna mencegah terjadinya kasus hukum dan korupsi, selain dilakukan pengawasan melekat oleh rakyat dan LPD dan BKS, juga pentingnya melakukan pengawasan secara niskala. Pengawasan model terakhir ini bisa mengerem perilaku penyimpangan pengelolanya.
Pada LPD yang ada di seluruh Bali untuk mencegah korupsi, pertama tingkatkan pengawasan dari internal, yang kedua yaitu pengawasan dari masyarakat, dan pengawasan dari eksternal juga yang sudah bagus hari ini perlu juga ditingkatkan lagi, yaitu dari LPD, dari BKS LPD, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan niskala. Yang saya sebutkan tadi adalah pengawasan skala. Pengawasan niskala ini sebelum bertugas LPD itu sebelum dilantik perlu menjaya-jaya, dan yang kedua adalah mendewa saksi. Kalau bisa didampingi oleh sanak keluarga. Dan yang paling penting di sini yang lola LPD adalah jujur. Kalau ada LPD yang memang bermasalah di Bali, itu adalah jangan semua dikatakan bermasalah. Itu adalah oknum. Ketiga narasumber juga sepakat LPD harus menjalankan manajemen modern, sistem akuntansi yang baik dan benar, serta bisa diaudit siapa saja. Swece dan Desak Aryani melaporkan.